Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa, mudah-mudahan kalian semua tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang lalu, yaitu tentang menentukan banyaknya himpunan bagian dari sebuah himpunan. Untuk mengetahui banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan, perhatikan contoh ini. Diketahui himpunan N, anggotanya 3, 4, dan 5. Tentukan semua, di sini kata semua. Tentukan semua himpunan bagian dari N yang mempunyai satu anggota. Di sini yang mempunyai satu anggota bisa kita data seperti pada pertemuan yang lalu. 3, ini satu anggota. Kemudian lagi 4, ini juga satu anggota. Kemudian yang terakhir adalah 5, ini juga satu anggota yang masing-masing merupakan himpunan bagian dari N. Yang kedua, semua himpunan bagian dari N yang mempunyai 2 anggota. Kita data yang 2 anggota. Seperti biasa, supaya tidak terlewatkan, kita mulai dari 3 yang dipasangkan dengan 4, kemudian 3 juga dipasangkan dengan 5. Jadi 3 dengan 4, kemudian 3 dengan 5, selanjutnya ini 4 dengan 5, 4 dengan 5. Selanjutnya yang nomor C, semua himpunan bagian dari N yang mempunyai 3 anggota. Karena N hanya 3 anggota, berarti yang mempunyai 3 anggota hanya ada 1, yaitu 3, 4, 5, hanya ada 1 ini. Jadi masing-masing ini merupakan himpunan bagian dari N. Contoh yang kedua. Diketahui himpunan M anggotanya 3, 4, 5, dan 7. Pertanyaan yang A, tentukan semua himpunan bagian dari M yang mempunyai 1 anggota. Kita data yang 1 anggota dari jawaban yang nomor A. 3, ini 1 anggota. Kemudian 4, ini juga 1 anggota. 5, dan yang terakhir adalah 7. Kemudian yang B, semua himpunan bagian dari M yang mempunyai 2 anggota. Kita mulai dari 3 dulu, yang nanti kita pasang dengan 4, 3 dengan 5, dan 3 dengan 7. Jadi di sini 3 dengan 4, kemudian 3 dengan 5, dan 3 dengan 7. Setelah itu kita lanjutkan dengan 4. 4 ini kita pasangkan dengan 5 dan kita pasangkan dengan 7. Jadi di sini 4 dengan 5, kemudian 4 dengan 7. Selanjutnya 4 sudah, sekarang 5. Berarti di sini 5 dengan 7. Ini adalah himpunan bagian dari M yang mempunyai 2 anggota. Selanjutnya yang nomor C, himpunan bagian dari M yang mempunyai 3 anggota. Kita mulai dari 3, 4. Ini kita pasangkan dengan 5. Kemudian 3, 4 juga kita pasangkan dengan 7. 3, 4 sudah, selanjutnya 3 dengan 5. 3 dengan 5 ini kita pasangkan dengan 7. Dan yang terakhir adalah 4. 4 kita pasangkan dengan 5 dan 7. Ini adalah himpunan bagian dari M yang memiliki 3 anggota. Kemudian yang D,
himpunan bagian dari M yang mempunyai 4 anggota. Karena M hanya punya 4 anggota, maka himpunan bagian dari M yang mempunyai 4 anggota hanya ada 1, yaitu 3, 4, 5, dan 7. Nah, sekarang bagaimana seandainya anggota himpunannya banyak, misalkan 5 anggota, 6 anggota, 7 anggota, maka kita akan lama dalam mencari himpunan bagian dari himpunan tersebut. Oleh karenanya, untuk mempelajari hal tersebut, kita lihat contoh yang ketiga ini. Sekarang perhatikan untuk contoh yang ketiga. Lengkapi tabel di bawah ini. Di sini ada banyaknya anggota. Ini himpunan kosong, berarti banyaknya anggota adalah 0. Kemudian ini himpunan yang anggotanya 1, A saja, berarti banyak anggota ada 1. Kemudian ini banyak anggota ada 2, yaitu A sama B. Ini banyak anggota ada 3, yaitu A, B, C. Dan yang ini banyak anggotanya adalah 4, A, B, C, D. Dan ini misalnya banyak anggotanya sebanyak N buah. Jadi ada N anggota. Bisa 5, bisa 6, bisa 7, dan seterusnya. Ingat bahwa kosong itu merupakan himpunan bagian dari seluruh himpunan. Itu ada pada materi yang lalu, sehingga himpunan bagian dari himpunan kosong adalah himpunan kosong itu sendiri. Kemudian A, himpunan bagiannya terdiri dari 1 anggota dan tidak mempunyai anggota. Berarti di sini ada kosong, karena kosong itu merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Jadi himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari A. Kemudian yang punya 1 anggota, yaitu A saja. Selanjutnya, yang AB ini, himpunan bagiannya adalah yang pertama kosong. Sekali lagi, kosong merupakan himpunan bagian dari seluruh himpunan. Yang kedua, yang punya 1 anggota, kita tulis ada A, kemudian ada B. Selanjutnya, yang mempunyai 2 anggota ada A sama B. Nah, ini ada 0 anggota, 1 anggota, 1 anggota, dan 2 anggota. Yang 3 anggota, kita tulis dulu himpunan bagiannya yang 0 anggota. Kosong merupakan himpunan bagian dari seluruh himpunan. Kemudian yang 1 anggota, A. Kemudian B. Selanjutnya C. Ini yang punya 1 anggota. Sekarang yang 2 anggota, kita mulai dari A dulu, kita pasangkan dengan B, kita pasangkan dengan C. Berarti A dengan B, kemudian A dengan C. A sudah selesai, tinggal B dengan C. Ini adalah himpunan bagian yang terdiri dari 2 anggota. Kemudian yang berikutnya yang terdiri dari 3 anggota, hanya ada 1, yaitu A, B, C ini. Selanjutnya, yang 4 anggota, pertama kosong, jelas kosong itu merupakan himpunan bagian dari seluruh himpunan. Kemudian kita cari yang 1 anggota, A. Selanjutnya, B, C, dan D. Ini yang terdiri dari 1 anggota. Kemudian yang 2 anggota, kita urut dari depan. A dulu kita pasangkan dengan B, dengan C, dan dengan D. Berarti AB, selanjutnya AC, kemudian A dengan D. Berikutnya ini A sudah ya, sekarang B, B dengan C, B dengan D. Berarti di sini
kita pasang dengan C, kemudian B kita pasang dengan D. Sudah selesai, yang terakhir adalah dengan C. Nah, jadi tadi A, kemudian depannya B, sekarang depannya C. C ini kita pasang dengan hanya satu, yaitu D. Ini terdiri dari 2 anggota. Sekarang yang terdiri dari 3 anggota, AB kita pasang dengan C, kemudian AB kita pasang dengan D. Kemudian A sudah, sekarang B, masih A ya. A dengan B sudah, sekarang A dengan C. Berarti A, C, D. Kemudian berikutnya A sudah selesai, tinggal B, berarti B dengan C, D. Ini terdiri dari 3 anggota. Jadi kita urut dari depan dulu supaya tidak ada yang terlewatkan. Dan yang terakhir adalah terdiri dari 4 anggota, yaitu A, B, C, dan D. Ini terdiri dari 4 anggota. Sekarang kita hitung banyaknya himpunan bagian. Kalau banyaknya anggota 0, himpunan bagiannya ada sebanyak 1. Yaitu ini kosong saja. Kemudian ini ada 2. Jadi jika banyaknya himpunan ada 1 anggotanya, himpunan bagiannya ada 2. Kemudian banyak anggotanya ada 2, A dan B, himpunan bagiannya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kemudian jika anggota himpunan itu ada 3, maka himpunan bagiannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian jika anggotanya 4, himpunan bagiannya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi ada 16. Setelah kita perhatikan, angka 1, 2, 4, 8, 16 ini merupakan perkalian berulang dari 2. 4 ini berarti 2 kali 2. 8 ini berarti 2 kali 2 kali 2. Kemudian 16 ini adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini kalau kita sederhanakan 2 pangkat 1. Ini kalau kita sederhanakan 2 sebanyak 2 berarti 2 pangkat 2. Ini jika kita sederhanakan berarti 2 pangkat 3. Yang ini berarti 2 pangkat 4. Sekarang kita cermati hubungan antara banyaknya anggota dengan pangkat dari bilangan ini. Jika anggotanya 4, maka di sini pangkatnya 4. Di sini banyak anggota himpunan itu 3, maka 2-nya berpangkat 3. Di sini 2-nya berpangkat 2, banyak anggota himpunannya juga 2. Jika banyak anggota himpunannya 1, maka di sini pangkatnya juga 1. Nah, untuk 1 ini sekarang bisa kita cermati. 1 itu adalah, kalau di sini bilangan pokoknya 2, bilangan pokok 2, bilangan pokok 2, maka yang ini bilangan pokok juga 2. 2 pangkat 0 itu ketemu 1. Ternyata jika banyaknya anggota 0, maka pangkatnya juga 0. Lah sekarang bagaimana jika banyaknya anggota himpunan itu ada n buah? Maka di sini kita simpulkan 2, 2, 2, 2, 2. Berarti di sini juga 2.
banyak anggota 0, pangkatnya 0, banyak anggota 1, pangkat 1, banyak anggotanya 2, pangkat 2, banyak anggotanya 3, pangkat 3, banyak anggotanya 4 juga pangkat 4, maka jika banyaknya anggota sebanyak n, maka di sini juga berpangkat n. Sehingga bisa disimpulkan bahwa banyaknya himpunan bagian, jadi banyak himpunan bagian, banyak seluruh himpunan bagian dari himpunan yang banyak anggotanya n, jadi banyak anggotanya n buah, jadi ada n anggota, maka banyaknya himpunan bagian dirumuskan dengan 2 pangkat n, yang mana n ini menyatakan banyaknya anggota himpunan. Jadi misalkan ini banyaknya anggota 4, maka 2 pangkat 4 ini. Di sini banyak anggotanya 3, maka banyak anggota himpunan bagian ada 2 pangkat 3.